mindset abundance yang bikin uang datang tanpa lo kejar. Lo sadar nggak bro? Ada orang yang kerja keras setiap hari, tapi tetap hidupnya gitu-gitu aja. Selalu kurang, selalu ngerasa dikejar waktu, dan seakan rejeki itu harus diperas dengan tenaga dan keringat. Tapi di sisi lain, ada orang yang kayaknya hidup santai, tenang, nggak ngoyo, tapi rejeki ngalir terus tanpa henti. Bukan karena mereka lebih pintar atau lebih beruntung, tapi karena mereka hidup dengan cara yang beda. Cara yang lebih dalam. Mereka main di level energi, dan kuncinya ada di satu hal yang jarang dibahas secara jujur, mindset abundance. Kebanyakan orang pikir abundance itu cuma tentang uang, padahal itu cuma salah satu manifestasinya. Abundance sejati dimulai dari dalam diri, dari cara lo memandang hidup, menghargai proses, dan berinteraksi sama energi yang lo pancarkan setiap hari. Begitu lo salah frekuensi, sekeras apapun lo usaha, hasilnya akan mentok. Tapi begitu lo selaras sama energi abundance, lo bisa narik rejeki tanpa harus ngejar. Karena alam semesta punya hukum yang gak bisa dilanggar. Frekuensi lo menentukan realitas lo. 1. Rasa cukup itu bukan berhenti berjuang, tapi titik di mana energi lo selaras. Orang miskin bukan cuma karena gak punya uang, tapi karena dia selalu ngerasa kurang. Dan ironinya, rasa kurang itu bikin dia makin jauh dari kelimpahan. Karena alam semesta gak pernah ngasih sesuatu buat orang yang terus bilang, "Aku gak punya." Sebaliknya, orang yang merasa cukup selalu memancarkan energi syukur, dan itu yang bikin rejeki datang tanpa paksaan. Lo bisa kerja keras seharian, tapi kalau di dalam hati lo penuh keluhan, itu bukan kerja produktif, tapi kerja panik. Lo bukan menarik uang, lo malah menolak energi uang masuk, karena uang itu energi yang datang pada ketenangan, bukan pada ketakutan. Jadi, mulai sekarang, berhenti mikir kalau rasa cukup itu tanda lo malas. Rasa cukup itu justru pintu gerbang menuju vibrasi tertinggi rejeki. Dari sana, niat lo jadi jernih, langkah lo lebih ringan, dan hasilnya pun ngalir lebih cepat. 2. Uang datang pada orang yang tenang, bukan yang panik. Ada perbedaan besar antara orang yang sibuk dan orang yang produktif. Orang sibuk banyak gerak tapi sedikit hasil. Orang produktif sedikit gerak tapi tepat sasaran. Dan perbedaan itu ditentukan oleh satu hal sederhana, yaitu ketenangan. Saat lo tenang, intuisi lo jalan, keputusan lo jernih, dan ide datang tanpa dipaksa. Tapi saat lo panik, lo cuma reaktif, bukan kreatif. Lo bukan mencipta, tapi bertahan. Energi panik adalah sinyal ke alam semesta kalau lo gak percaya. Gak percaya sama diri lo, sama waktu, sama rencana besar yang disiapkan buat lo. Tapi begitu lo tenang, lo seolah ngasih izin buat energi rejeki dalam berbagai bentuk. Bisa lewat peluang, ide, atau bahkan pertemuan tak terduga. Dan semua itu hanya terjadi kalau lo tenang. Makanya, pria sejati bukan diukur dari seberapa keras dia kejar uang, tapi seberapa dalam dia percaya bahwa rezekinya udah disiapkan. 3. Abundance dimulai dari pikiran, tapi terwujud lewat energi. Mindset abundance bukan sekedar berpikir positif. Ini soal frekuensi batin yang lo rawat tiap hari. Kalau pikiran lo dipenuhi kekhawatiran, maka lo udah menutup pintu rejeki bahkan sebelum lo mulai. Tapi, kalau lo bisa menenangkan pikiran dan membuka hati, lo akan mulai merasakan sesuatu yang beda. Lo mulai ngerasa hidup itu cukup, lo mulai berhenti iri, dan lo mulai sadar bahwa uang hanyalah refleksi dari keseimbangan batin lo. Coba lo amati orang-orang yang benar-benar sejahtera secara spiritual dan finansial. Mereka bukan yang paling banyak kerja, tapi yang paling stabil energinya. Mereka gak panik pas lagi sepi dan gak sombong pas lagi ramai. Mereka tahu semua yang datang hanya bagian dari siklus. Mereka bukan sekedar bekerja buat uang, tapi buat menyalurkan nilai dan memberi manfaat.
Dan itulah yang bikin uang ngejar mereka, bukan sebaliknya. 4. Ganti fokus dari dapat uang ke ngasih nilai. Banyak orang salah niat dari awal. Mereka kerja buat dapat uang, bukan buat ngasih nilai. Padahal uang hanyalah efek samping dari nilai yang lo ciptakan. Alam semesta punya hukum sederhana. Energi memberi selalu dikembalikan dalam bentuk yang lebih besar. Saat lo bantu orang dengan niat tulus, tanpa ngarep langsung balik modal, lo sedang menanam benih rejeki yang nanti tumbuh di waktu yang tepat. Tapi, kalau lo kerja dengan energi takut, energi marah, atau energi gue harus dapat sekarang, maka lo sedang nyiram benih rejeki dengan racun. Dan hasilnya, layu sebelum tumbuh. Lo mungkin dapat uang, tapi gak pernah merasa cukup karena yang lo kejar bukan uangnya, tapi rasa aman yang gak pernah lo temukan di dalam diri. Maka, mulai sekarang, ubah niat lo. Jadikan setiap langkah lo sebagai kontribusi, bukan pelarian. Fokus ngasih nilai dan uang bakal datang ngikutin. 5. Ubah energi takut jadi energi percaya. Sumber terbesar kemiskinan bukan kurangnya uang, tapi berlebihnya rasa takut. Takut gagal, takut kekurangan, takut ditolak, takut kehilangan. Semua ketakutan itu bikin energi lo bocor setiap hari. Lo mungkin kerja keras, tapi di dalam diri lo masih nyimpen getaran rendah yang nolak kelimpahan datang. Energi akut itu kayak magnet negatif yang bikin rejeki menjauh. Orang yang hidupnya dalam energi percaya justru punya daya tarik yang tinggi. Karena dia gak panik saat sesuatu belum datang. Dia tahu semuanya sedang bergerak sesuai ritme. Saat orang lain gelisah nunggu hasil, dia fokus memperkuat frekuensinya. Karena dia paham bahwa keyakinan itu bentuk tindakan paling tinggi dalam spiritualitas finansial. Percaya bukan berarti pasif, tapi menyadari bahwa kerja keras tanpa kepercayaan adalah perjuangan yang pincang. Saat lo mulai belajar percaya, tubuh lo tenang, pikiran lo jernih, intuisi lo makin kuat. Dan di titik itu, peluang yang tadinya lo anggap gak ada tiba-tiba muncul. Karena sebenarnya bukan uang yang lo kejar, tapi vibrasi lo yang akhirnya sejajar sama rejeki yang selama ini lo minta. 6. Selaras sama energi syukur bukan sekedar ucap terima kasih. Bersyukur itu bukan sekedar ngomong alhamdulillah setelah dapat sesuatu. Itu cuma lapisan terluar. Abundance mindset lahir ketika lo bisa bersyukur bahkan di tengah kekurangan. Karena di situ lo membuktikan kalau lo benar-benar percaya pada proses. Orang yang hidupnya dalam rasa syukur sejati punya aura berbeda. Dia gak iri lihat orang lain sukses, malah ikut senang karena hatinya tahu bahwa energi keberlimpahan orang lain juga memantulkan keberlimpahan buat dirinya. Dia gak sibuk ngebandingin diri, dia sibuk memperluas ruang hatinya. Mindset abundance bukan mantra instan buat jadi kaya, tapi proses mendewasakan cara lo berhubungan sama energi kehidupan. Semua orang pengen punya rezeki lancar, tapi dikit yang mau belajar tentang ketenangan batin, rasa cukup, dan kepercayaan diri sejati. Padahal disitulah kuncinya. Lo gak perlu ngejar uang dengan panik, lo cukup selaras sama energi yang menciptakan uang itu. Ubah fokus dari rasa akut jadi rasa percaya, dari kekurangan jadi kelimpahan, dari ego jadi kontribusi. Karena begitu lo naik ke frekuensi abundance, lo bukan lagi pengejar, tapi magnet. Dan pada saat itu, uang, peluang, bahkan orang-orang yang tepat akan datang ke lo tanpa paksaan. Hidup berlimpah bukan soal punya segalanya, tapi tentang ngerasa cukup di setiap tahap perjalanan lo. Dan begitu lo benar-benar ngerasa cukup, lo bakal sadar bahwa kelimpahan sejati udah ada di dalam diri lo. Jangan lupa untuk like, komentar, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.